Ya, selamat datang di podcast BDC Talk, ngobrolin bareng Big Data di bidang kesehatan. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana masa depan Big Data di bidang pelayanan kesehatan dengan pembicara Dr. Ali Lamuri. Untuk yang belum menonton, silahkan mengunjungi di channel YouTube kami di Big Data Center IMERI. Nah, episode kali ini kita akan membahas meningkatkan kesadaran atau awareness pentingnya Big Data di bidang kesehatan. Big Data telah mengubah cara masyarakat global mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data di seluruh industri, salah satunya pada pelayanan kesehatan. Faktanya, Big Data kesehatan berpotensi dalam mengurangi biaya pengobatan, memprediksi wabah epidemi, dan meningkatkan kualitas kesehatan hidup secara umum. Semakin meningkatnya populasi manusia, profesional kesehatan mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar dan mencari strategi terbaik untuk memanfaatkan big data kesehatan tersebut. Lalu, apakah kita sudah aware atau peduli akan pentingnya data kesehatan? Mari kita simak episode kali ini BDC Talk dengan pembicara kita Dr. Anindya P. Susanto, Bachelor Engineering, Magister Manajemen. Berikut adalah CV beliau. Ya, beliau merupakan lulusan dari NTU Singapura, lalu melanjutkan kuliah di kedokteran FKUI dan di ekonomi juga. Dan saat ini fokus di bidang kesehatan dan teknologi. Mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Selamat pagi, Dr. Nino. Selamat pagi, Mas Adi Faizal. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Dok. Dokter, apa kabar, Dok? Sehat, terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu juga ya. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi ini sebenarnya kita nggak hanya terpisah dari ruang di Zoom aja ya, Dok ya. Waktunya juga terpisah ya, Dok. Dokter di Australia ini jam berapa sekarang, Dok? Saya lagi di Sydney sekarang jam 12:41. Siang? Siang. Oh, berarti nggak cocok tadi saya bilang selamat pagi ya. Baik, Dr. Nino. Terima kasih untuk waktunya, Dr. Nino. Jadi hari ini kita tuh sudah masuk ke episode 2, Dok. Di sini kita punya agenda ngobrolin atau ngebahas tentang meningkatkan kesadaran pentingnya data kesehatan. Nah, Dr. Nino sendiri kan ternyata punya background tertarik di teknologi kesehatan ya, Dok ya. Lalu tertarik juga di pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya apa yang buat Dr. Nino tertarik tentang ini dan akhirnya bisa sekarang teknologi sudah ke big data. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Dok, interestnya dokter. Terima kasih Mas Andi. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi memang kalau dari saya personal, saya memang tertarik bagaimana cara mengaplikasikan teknologi di pelayanan kesehatan. Dan kita tahu sendiri sekarang pelayanan kesehatan itu mulai beralih dari pelayanan yang sifatnya manual tadinya menjadi pelayanan yang sifatnya lebih elektronik ya. Baik itu berupa pelayanan elektronik yang ada di rumah sakit atau di klinik ya. Mungkin sekarang kita mulai merasakan ya dulu kalau kita berobat ke dokter ya, cuma ada dokter dan pasien, gitu ya. Iya, sama catatannya, Dok. Iya, zaman sekarang ternyata ada tambahan lagi, ada dokter, ada pasien, ada komputernya, gitu ya. Nah, komputernya buat apa sih itu, Mas Andi, gitu kan? Nah, komputernya ini kan digunakan untuk mencatat data-data yang kita sebut dengan electronic medical record. Jadi tadinya yang kertas semua pindah ke medical record dalam bentuk elektronik. Nah, karena berkembangnya teknologi seperti itu dan juga dibantu dengan perkembangan teknologi komputer, saat ini penggunaan teknologi itulah yang sangat penting bagi perkembangan dunia kesehatan atau dunia kedokteran. Jadi jumlahnya kalau setiap hari misalnya kita ada 100 pasien gitu ya, berarti kan ada 100 data itu yang terinput di dalam komputer gitu ya. Dan kemudian nanti akan setiap hari ada jumlah yang sama. Itu hanya satu dokter, belum satu rumah sakit, belum nanti kita bicara satu kota, kita belum bicara satu provinsi, apalagi satu negara. Jadi memang
saya memang tertarik untuk bagaimana mengaplikasikan teknologi ini di pelayanan kesehatan. Baik dok, jadi benarkah berarti dok ada korelasi antara data dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan seberapa pentingnya nih dok korelasi data itu dok? Saya kira penting sekali ya karena data itu menjadi kunci ya, karena kita selalu mengambil keputusan ya, termasuk salah satunya dalam dokter mengambil keputusan gitu ya. Itu juga berdasarkan data yang ada di depan mereka gitu ya. Jadi decision making oleh para klinisi itu juga dibantu oleh data-data tersebut. Nah, datanya apa sih? Ya datanya yang tadi yang saya bicara, saat ini ada pasien, ada dokter, tapi juga ada komputer. Tapi di komputer itu bukan komputernya gitu, tapi juga di dalamnya terkandung data-data yang bisa membantu dokter dalam mengambil keputusan. Misalnya, apakah riwayatnya yang terdahulu gitu ya, atau misalnya hasil-hasil laboratorium yang lebih dahulu, yang lebih sudah tersimpan di dalam komputer itu. Nah, itu dalam level personal, Mas Andi Faisal. Kalau kita bicara dengan level yang lebih tinggi lagi, itu misalnya kita mengumpulkan data-data satu kecamatan ataupun satu kota gitu ya. Nah, itu bisa diambil, bisa dijadikan data bagi pengambil keputusan, terutama ini di bidang kesehatan masyarakat gitu ya. Contoh kita adalah pandemi yang kita sama-sama hadapi sekarang ini gitu ya. Bagaimana pemerintah terus menghadapi data-data. Kalau setiap hari, kalau yang masih suka rajin mantengin jumlah kasus harian gitu kan, itu kan sebetulnya data ya, Mas Nadi Faisal ya. Itu semuanya data gitu, datanya naik atau turun. Saya memutuskan mau mau pergi atau tidak itu berdasarkan data itu naik atau turun. Nah, itu sebagai sebuah contoh yang paling sederhana. Tapi tentunya penggunaannya masih banyak. Tadi Mas Andi Faisal juga sudah menyebutkan apakah itu nanti untuk pengembangan obat, apakah itu untuk nanti pengambilan keputusan untuk kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, wabah, dan seterusnya. Banyak sekali kegunaannya, Mas Andi. Baik, Dokter Lino. Terkait tadi dokter kan menyebutkan, jadi sekarang manusia itu ketika melakukan aktivitas pelayanan kesehatan, itu ada tenaga kesehatannya, dokter, tenaga medisnya, terus ada pasiennya, lalu ada komputernya. Nah, jadi memang kita saat ini sudah di posisi digitalisasi pelayanan kesehatan, seperti itu ya dok ya? Betul, tadi saya masih berbicara pada konteks yang pelayanan kesehatan yang konvensional gitu ya. Nah, kalau kita berbicara digitalisasi data kesehatan, pelayanan kesehatan, tentu kita juga masih mengenal yang disebut dengan telemedicine ya, atau telekesehatan. Nah, itu juga salah satu bentuk bagaimana perubahan pelayanan kesehatan yang nantinya ujungnya juga akan mengarah kepada bagaimana lebih banyak lagi data itu dikumpulkan gitu ya, big data itu dikumpulkan, salah satunya baik melalui pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan telemedicine. Baik dok, kembali lagi ke judul episode kali ini, episode kedua di hari Jumat ini, tanggal 22 Juli 2022, ini kan kita tentang meningkatkan kesadaran pentingnya data kesehatan. Jadi kalau perihal ini berarti kita menyinggung siapa sih stakeholder-nya dok, kalau untuk digitalisasi pelayanan kesehatan itu sendiri. Stakeholder-nya banyak, yang pasti nomor satu and most foremost adalah pasien itu sendiri. Iya. Karena dia adalah yang punya datanya dan juga yang akan mendapatkan benefit paling banyak dari data itu. Oke. Ya, karena untuk apa sih kita mengembangkan pelayanan kesehatan selama ini? Ya pastinya untuk pasien gitu ya. Iya, untuk optimasi ya dok. Iya. Nah, yang kedua, stakeholder yang penting adalah klinisinya sendiri gitu ya. Klinisi mempunyai kepentingan dalam big data ini, bagaimana big data ini bisa terkumpulkan dengan baik sehingga dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Kenapa dia harus mengambil keputusan dengan baik? Karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi pelayanan atau care delivery pasien untuk selanjutnya, gitu ya. Yeah. Dan
adanya perubahan di pelayanan pasien nantinya juga akan berujung pada perbaikan kondisi klinis pasien atau pasiennya sembuh gitu ya. Dan ini klinisi sangat berkepentingan karena tanpa adanya informasi yang lengkap, akurat, dan big data ini bisa diolah dengan baik, klinisi menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Tapi dengan adanya analisis yang baik, adanya dengan bantuan juga tools-tools yang ada, klinisi bisa mengambil keputusan dengan yang baik. Jadi tadi pertama pasien, yang kedua klinisi gitu ya. Nah, apakah memang akhirnya si klinisi ini cukup memahami sistem lalu bisa, maksudnya sistem adalah platform ya dok ya, sistem lalu bisa melayani pasien atau perlu ada pihak lain dok selain pasien dan klinisi ini dok? Ada kolaborasi lagi nggak dok? Betul, tentu yang ketiga adalah dengan para peneliti atau researcher. Ya, peneliti atau researcher ini pastinya mereka yang nanti akan mengolah data-data tersebut, gitu ya. Juga bagaimana para researcher atau peneliti atau scientist, gitu kan, memberikan value added untuk data-data tersebut. Nah, kalau kita berbicara researcher, zaman sekarang researchernya macam-macam gitu ya, karena kita bicara researcher yang dalam koridor yang sangat luas gitu ya, mulai dari klinisinya sendiri, mulai dari orang-orang yang science, atau data science, ataupun sampai dengan computer science atau computer engineer gitu ya. Atau mungkin kalau zaman sekarang namanya programmer AI atau machine learner gitu ya, sampai dengan ke sana gitu ya, bagaimana ini juga menjadi stakeholder big data kesehatan gitu ya. Dan yang paling terakhir juga yang paling penting sebetulnya yang paling berkepentingan adalah pemerintah gitu, Mas Andi Faisal, karena balik lagi, pemerintah itu harus mengambil kebijakan kesehatan yang benar dan baik. Ya. Nah, kebijakan yang baik tentunya adalah kebijakan yang berbasis dengan data. Apalagi di zaman public health seperti ini ya, orang semua udah tahu bahwa kesehatan masyarakat itu krusial, sangat penting dan krusial, dan kebijakannya itu mempengaruhi hajat hidup atau bahkan quality hidup orang banyak. Jadi pemerintah juga punya peranan selain untuk bisa membuat kebijakan, ada peraturan ya dok ya, karena kan tentu ada celah dok. Kemarin pastinya memang sempat disinggung dulu orang itu bisa sejahtera dengan mengumpulkan mengeksploitasi, awalnya mengeksplorasi SDM, eksplorasi sumber daya alam, terus sekarang mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi sumber daya data gitu. Nah, jadi di situ pemerintah berperan penting karena tadi yang sempat dokter sebut dengan researcher, dia kan memang kerjanya untuk gimana caranya biar optimal membantu para klinisi menyikapi data. Nah, tapi di antara empat tadi yang sudah disebut, ada pasien, ada klinisi, ada researcher secara luas tadi, lalu ada pemerintah, ada pengusaha di situ dok. Ada orang yang memodali gitu. Memang orang yang memodali ini kan, oh iya kami hidup dari melayani masyarakat, tapi tentu kita nggak bisa pungkiri mereka mencari profit di sana. Nah, apa yang harus sebenarnya masyarakat, kalau dokter selaku aware dok terhadap data yang kita miliki ini dok? Ya, data yang dimiliki harus dikelola dengan baik gitu ya. Artinya data ini jika nanti digunakan untuk kepentingan pengembangan juga harus dalam koridor-koridor yang baik gitu ya. Harus memilih platform-platform untuk menyimpan data-data ini, platform yang memang mempunyai kaliber yang baik, mempunyai reputasi yang baik, dan juga mempunyai governance yang baik. Inilah yang disebut dengan data governance ya. Bagaimana data ini dikelola atau di govern ya, bukan diproses ya. Kalau diproses nanti kan urusannya itu urusan riset gitu ya, atau urusan analisis gitu ya. Tapi bagaimana data ini di govern, dijaga gitu ya, supaya ya tidak bocor, tidak disalahgunakan, ataupun jika akan digunakan itu sudah pasti memenuhi kaidah-kaidah etik yang berlaku gitu. Jadi itulah pentingnya bagaimana memilih platform untuk menyimpan data ini dengan baik. Ya.
Baik, terima kasih Dr. Nino. Jadi sebelumnya memang di episode 1 Dr. Ali itu menyinggung bahwa dalam data yang untuk masuk ke big data itu ada dua sebenarnya. Pertama data kontekstual sama data konten. Nah, yang boleh disinggung itu, yang boleh dipelajari bersama menjadi dikembangkan itu yang konten ya dok ya. Jadi yang perlu di governance atau dilindungi dan perlu dijaga bersama-sama itu yang konteks itu, yang data pasien, data identitas pribadi mereka. Tapi kalau misalnya penyakitnya apa, terus apa yang diderita, gejala-gejala yang seperti apa, itu masuknya ke konten tadi ya dok ya? Ya, jadi betul, itu nanti antara dua jenis data tersebut sebelum kita mengolah sebuah data itu nantinya kita harus mempunyai apa yang kita sebut dengan data management planning. Ya. Jadi dari awal kita harus sudah plan data ini seperti apa, dipisahkan tadi seperti Dr. Ali bilang. Data mana yang sifatnya konten, data mana yang sifatnya kontekstual. Data mana yang sifatnya sensitif, data mana yang sifatnya publik, mulai dari yang umum dulu ya, dari publik dulu, kemudian sensitif, ataupun mana yang data highly sensitif gitu ya. Benar-benar ini nggak boleh nggak boleh bocor lah gitu ya. Sama sekali nggak boleh ya dok. Iya gitu ya, nggak boleh gimana gitu ya. Dan bagaimana kemudian data management planning ini juga memasukkan aspek-aspek seperti di mana kita menyimpan data tersebut ya, gitu kan. Bagaimana kita ngasih namanya itu data tersebut supaya data tersebut gak ketuker gitu ya. Bagaimana juga nanti pada akhirnya sampai dengan siklus data itu berakhir, ya kan pasti data itu akan berakhir kan. Bagaimana cara membuang data itu dengan baik gitu. Nah, makanya benar-benar kita harus memilih nih platform mana yang kita gunakan untuk kita bisa memanage data ini dengan baik. Sehingga kita harus memilih platform yang governance-nya baik dan memang benar-benar kita bisa percaya. Apalagi seperti tadi saya sampaikan, kebanyakan data-data kesehatan dan juga data-data privasi itu sifatnya sensitif atau malah highly sensitif. Ya. Gitu ya. Contoh gitu. Data sensitif mungkin sebagian besar dari data kesehatan itu data sensitif gitu Mas Adi Faisal. Tapi juga ada yang highly sensitif gitu. Misalnya data-data yang berkenaan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya menjadi stigma dalam masyarakat, misalnya HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya. Wah, itu highly sensitif itu kelasnya datanya. Classified-nya itu highly sensitive. Nah, jadi memang ini memang harus kita hati-hati. Nah, yang menarik tadi dari penjelasan Dr. Nino, dokter sempat nyebut membuang data. Nah, bagi saya baru nih dok sebagai data entusias. Membuang data tuh gimana dok? Apakah memang maksudnya berakhir pada arsip atau memang kalau arsip pengarsipan gitu seperti yang ada di pemerintah, misal masyarakat mengenal Peduli Lindungi gitu kan. Ya. Kita pakai analogi contoh sederhana saja dok. Nah, atau seperti apa dok yang dimaksud membuang data biar masyarakat? Jadi, ini yang disebut sebenarnya istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya data disposal ya. Jadi kalau bahasa Indonesia belum nemu. Belum nemu. Oke. Saya hanya akan menganalogikan pada konvensional dulu ya. Kalau konvensional itu di aturan di rumah sakit tuh ada tuh bagaimana rekam medis tuh harus disimpan selama 5 sampai 10 tahun gitu ya. Kemudian kan setelah 10 tahun kan ruang rekam medisnya penuh tuh Mas Adi Faisal. Jadi memang harus ada yang dibuang kan, mau nggak mau gitu kan ya. Mau nggak mau harus dibuang. Data pun sama, nanti kita kan walaupun sekarang storage juga berkembang dengan banyak gitu ya. At some point nanti pasti akan didispose. Nah, bagaimana kita bisa mendispose data itu dengan baik, memastikan bahwa data itu nanti jangan-jangan misalnya kalau zaman dulu kan misalnya rekam medis kalau buangnya sembarangan nanti ended up di tukang gorengan kan gitu kan Mas Adi Faisal. Jadi ada jadi bungkusnya gitu dong. Itu yang kita sebut dengan data disposal yang baik, artinya kita memastikan bahwa data itu terbuang atau dimusnahkan dengan baik gitu. Ataupun setelah data itu selesai siklusnya, setelah data itu selesai disimpan gitu kan sudah 5 atau 10 tahun, penelitiannya juga sudah 5
sampai 10 tahun berlalu, kan itu memang saatnya data itu memang didispose. Jadi memang inilah siklus data, dan makanya kita harus sebenarnya planning ini dilakukan dari awal, ya. Kemudian kita berpikir simpan di platform mana, sampai nanti dengan yang belakang tadi yang barusan yang saya jelaskan di ujungnya. Ya, berarti termasuk yang masyarakat kenal ini misal Peduli Lindungi, Dok. Berarti itu juga sudah ada data manajemen planningnya oleh pemerintah ya, Dok? Termasuk bagaimana nanti semoga nggak berujung ke kredit bank gitu ya, Dok, ya, data-data itu kan ya, Kak? Iya. Nah, tadi Dokter Nino sempat menyinggung tentang rekam medik, Dok. Jadi sudah ada rekam medik untuk mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, berarti apa saja celahnya hingga saat ini, Dok, sampai akhirnya big data nih dengan platform ini bisa menjadi solusi seperti itu, Dok? Ya, jadi pertama kita tadi ya, yang solusinya adalah kita harus memilih platform mana yang mempunyai data governance yang baik gitu, yang clear. Ya, bagaimana data itu bisa diakses, bagaimana data itu dikunci atau dienkripsi, siapa yang boleh mempunyai akses terhadap data tersebut, sampai dengan ya tadi yang saya bilang, bagaimana kalau setelah selesai data itu di-dispose gitu ya. Bagaimana protection datanya, data ini disimpan di mana gitu ya, di mana kan kalau zaman sekarang disimpannya di awan ya, di cloud. Tapi cloud pun juga sebenarnya nggak benar-benar cloud begitu kan ya. Cloud tuh ada yang lokasinya di Indonesia, ada juga lokasinya di luar negeri gitu kan. Sedangkan menurut peraturan pemerintah tadi Mas Adi Faisal juga udah bilang, ada beberapa peraturan mengeluarkan peraturan pemerintah, salah satunya adalah bahwa data itu harus disimpan di dalam negeri gitu ya. Nah, itu yang kita harus yakinkan juga dalam memilih platform, bahwa data-data kita tuh memang ada di dalam negeri gitu ya. Dan security-nya memang baik, tidak ada breach gitu ya. Dan memang mungkin kalau dalam konteks kesehatan gitu ya, memang kita juga harus memilih, karena tadi data kesehatan itu sensitif dan highly sensitif, kita harus memang memilih platform-platform yang memang mempunyai spesialisasi di bidang kesehatan. Karena tentunya menyimpan data kesehatan gitu ya, as opposed menyimpan foto-foto kucing saya gitu ya, nah, itu beda itu Mas Adi Faisal gitu ya. Apa namanya, kita berpikir kita berpikir dua hal yang jauh berbeda itu gitu. Kalau mungkin foto kucing saya ya saya save di mana aja boleh gitu ya. Tapi itu bicara soal foto kucing kan, foto anak saya aja saya berpikir 2 kali saya mau menyimpan di mana gitu, apalagi data kesehatan gitu. Betul Dok, karena bisa di penyalahgunaan tadi ya Dok ya. Betul. Nah tadi ini yang masih menyangkut di pikiran saya Dok, memang data disposal itu sudah ada sejak lama ya Dok ya, apalagi sejak zaman manual terus digital ini. Nah masalahnya kan ini digital Dok, di mana memang bisa sampai dikembangkan awalnya dari megabyte, gigabyte, megabyte, tera, ya sampai sekarang kan terabyte ya Dok ya. Nah, jadi apakah masih perlu data disposal itu Dok? Kalau manual memang ada mesin penghancur kertas itu Dok. Nah, kalau di data digital apakah memang masih perlu Dok untuk menghindari penyalahgunaan atau seperti apa Dok? Termasuk peran si platform ini nantinya. Ya, sebetulnya kan semua kepengennya forever gitu. Tapi kan sebenarnya kalau Mas Adi Faisal sendiri alami dalam kehidupan sehari-hari, tetap kita akan membuang data at some point gitu ya. Misalnya HP-nya penuh tuh memorinya gitu kan. Pasti atau dihapus. komputernya pasti dihapus juga gitu kan. Yang dihapus yang mana gitu kan. Nah, walaupun kita sekarang bicara bahwa wah storage itu ekspansinya luar biasa. Bisa simpan di cloud, bisa disimpan di sini, simpan di sini. Bahasanya unlimited gitu. Ya, tapi buktinya kita masih kok ngapus data di HP. Email juga kita hapus kan. Itu kan kalau menghapus email itu kan sama aja kalau zaman dulu surat kita keramat-keramat kita buang ke sampah. Sama aja sebetulnya. Coba sekarang melakukan hal yang berbeda aja. Apakah bisa disinggung gini Dok, data disposal tadi termasuk cara
platform atau cara para stakeholder khususnya yang mengolah data itu untuk melindungi data, Dok, biar nggak tadi disalahgunakan. Pasti. Dan ya itu, dan kalau memang sudah tidak digunakan lagi kan ya memang sudah kalau memang sudah di plan sejak awal, saya mempunyai plan, saya akan menyimpan data ini 10 tahun, atau sesuai dengan ketentuan pemerintah data ini akan disimpan 5 sampai 10 tahun, atau sesuai dengan ketentuan universitas tempat saya bekerja saya 5 sampai 10 tahun gitu, atau sesuai ketentuan dari perpajakan ya. Ada juga itu dokumen-dokumen keuangan nih, saya bicara loncat sedikit Mas Andi Faisal, bukan data kesehatan, itu data-data keuangan. Itu ada aturannya sendiri gitu, berapa tahun itu harus di-retain gitu. Ya Dok. Nah, perihal tadi platform, Dok, tadi dokter sudah menyampaikan bahwa platform itu ya kalau kita mau mencari khususnya untuk yang bisa menyimpan, mengelola data-data kesehatan, carilah platform yang memiliki clear and clean governance ya, Dok ya. Terus sama lihat lagi dari referensinya karena menentukan kualitas. Nah, berarti gimana cara ngukurnya, Dok? Karena kan ini nggak bisa coba-coba ya, Dok ya. Data kan, oh ya nggak jadi deh saya balikin. Nah, itu kan nggak mungkin hal-hal kayak gitu. Nah, kalau untuk ke masyarakat publik khususnya pihak-pihak yang mengolah data, apa yang bisa dicermati, Dok? Agar oh ini kayaknya cocok dengan saya, oh ini kayaknya harus dihindari nih. Seperti apa, Dok? Ya mungkin yang pertama yang pasti satu kita memilih-milih dulu ya, karena ada banyak platform yang ada di luar gitu ya. Assessment. Dari platform tersebut ya kita bisa coba mempelajari bagaimana security-nya gitu ya. Di mana dia sebenarnya data itu disimpan, bagaimana kebijakan policy-nya, data governance-nya. Kemudian siapa yang pengelolanya, itu penting sekali itu, siapa pengelolanya gitu ya, atau apa latar belakang siapa pengelolanya gitu ya, itu sangat penting juga gitu, reputasinya gitu ya, yang memang besar gitu, apakah dia memang pernah punya reputasi untuk misalnya menyalahgunakan atau seperti apa gitu kan, atau pernah punya reputasi juga bocor atau seperti apa gitu kan, itu juga harus jadi pertimbangan kita bersama dalam memilih platform. Jadi memang integritas termasuk siapa di balik yang ngolah data itu yang perlu diperhatikan. Dan kedua juga yang perlu diperhatikan juga dari internal kita sendiri, what kind of data that we have gitu kan, data jenis apa yang kita punya, seberapa besar gitu ya. Kemudian seberapa sensitif yang tadi saya bilang kan, apakah public, apakah sensitif atau highly sensitif gitu kan, itu juga bisa merubah keputusan kita dalam memilih platform. Kemudian data ini mau kita apakan, hanya mau disimpan, tidur, atau mau ditaruh untuk bisa dimanfaatkan orang lain yang mungkin mempunyai keahlian yang berbeda dengan kita gitu. Misalnya nih, saya punya data gitu kan ya, tapi saya nggak gitu bisa matematika nih gitu, nggak gitu bisa misalnya ya matematika, atau mungkin bidang lain adalah bioinformatik, saya nggak gitu bisa gitu. Saya taruh di platform tertentu yang memungkinkan orang lain bisa mengoptimalkan data tersebut. Nah, ini kan juga untuk kemaslahatan kesehatan juga gitu ya, Mas Andi Faisal ya, untuk bisa orang lain bisa memakai. Tapi apakah saya mau melakukan itu atau tidak, itu kan balik lagi kepada pilihan internal si yang punya data kan gitu ya. Apakah memang ingin untuk mengembangkan itu untuk bisa lebih baik lagi untuk umat manusia atau tidak, ya itu terserah masing-masing. Nah itu yang penting itu. Kalau memang sudah nggak akan digunakan untuk itu, ya kita memilih platform yang mungkin tidak mempunyai fitur-fitur itu gitu. Tapi kalau memang kita berniat yang lebih baik, untuk lebih baik ya kita cari platform yang mempunyai fitur tersebut. Ya, jadi intinya lebih sekarang ke edukasi masyarakat ya, Dok. Karena knowledge yang tadi dokter sampaikan, saya rasa belum 100% orang tahu, oh data bisa demikian rupa gitu. Yang tahu kan kalau di media, lindungi data Anda seperti itu. Iya. Nah, perihal itu, Dok, berarti kalau dokter lihat sendiri di Indonesia dinamikanya akan seperti apa, potensinya
data, khususnya ke data kesehatan seperti apa, dan ya bagaimana ya kan BDC ini kita melakukan podcast ini untuk mengilu ada potensi data yang bisa dimanfaatkan. Ini loh hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait data. Nah, kalau dokter lihat sendiri di Indonesia dinamika penggunaan data khususnya kesehatan itu seperti apa, Dok, dan apa yang memang jadi perhatian bersama bahwa ini yang harus kita jaga bersama biar penggunaan data bisa optimal, tidak menjadi eksplosif gitu, Dok. Kita harus bersyukur bersama bahwa saat ini perkembangan teknologi baik ya, apalagi di ya ini blessing in disguise lah ya, dengan adanya pandemi juga malah justru penggunaan teknologi akan semakin baik gitu ya. Dan yang kedua yang tadi saya bilang di awal, teknologinya meningkat, jumlah datanya pun meningkat lewat electronic medical record ya, dan kombinasi kedua ini akan menjadi katalisator yang luar biasa untuk perkembangan dunia kesehatan ke depannya. Ya, Dok. Dan ini yang kita harus syukuri sama-sama. Di Indonesia pun kita juga penanganan pandemi cukup baik oleh pemerintah ya, kalau dibanding negara-negara lain yang lebih struggle gitu ya. Dan ini adanya pandemi juga peningkatan teknologi semakin tinggi. Inilah yang harus kita manfaatkan sama-sama. Ini saat yang tepat untuk bagaimana sama-sama duduk bersama memanfaatkan data-data kesehatan yang ada. Data-data kesehatan tidak hanya tidur, tapi juga kita bisa gunakan untuk ya semakin baiknya sistem kesehatan di Indonesia. Nah, baik, Dok. Ini berhubung dengan waktu kita yang mulai terbatas, Dok. Pertanyaan pamungkas, Dok, dari saya, bahwa kejahatan itu kan muncul karena ada kesempatan ya, Dok ya. Nah, kalau penjahat digital tentang data itu seperti apa, Dok, yang perlu kita waspadai, Dok? Ya, yang pasti yang harus kita waspadai adalah yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik dulu nih. Jadi jangan kita melihat orang lain dulu gitu ya. Kita lihat ke diri kita sendiri. Satu, apakah kita sudah mengelola password kita dengan baik atau belum gitu ya. Karena ini yang paling penting gitu ya. Jangan passwordnya nanti masih ada tanggal lahirnya lah, masih ada namanya lah. Ya, gitu kan. kunci soalnya, Dok. Ya. Atau masih passwordnya passwordnya kata kunci gitu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah itu dulu yang pertama. Yang kedua, udahlah jangan klik link yang aneh-aneh gitu kan. Jangan, kalau memang mencurigakan tidak sesuai, udah jangan diklik gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memilih tempat untuk menyimpan data yang baik sehingga data-data kita itu aman gitu ya, dan memang terpercaya gitu ya. Nah, baik, Dok. Ini mulai menuju ke kesimpulan. Jadi bahwa bahasan episode 2 kali ini kan perihal meningkatkan kesadaran pentingnya data kesehatan. Nah, ternyata tadi terkait dengan data ada konteks dan konten, lalu ada di sini yang paling penting adalah bagaimana kita tadi menyikapi dan menghindari hal dari kita sendiri untuk menghindari penjahat digital tadi, aktivitas kejahatan digital, dan tentunya tentang platform, Dok. Jadi platform itu kita juga harus aware ya, Dok ya, bahwa mereka memiliki governance, clear and clean governance, pengaturan data itu dikelolanya seperti apa. Lalu tentang siapa di balik orang-orang itu yang mengelola, apakah mereka punya kredibilitas yang bagus atau tidak. Nah itu kalau dari saya, Dok, sebagai host. Nah kalau dari dokter silahkan memberikan kesimpulan terkait dengan episode 2 ini yang judulnya meningkatkan kesadaran pentingnya data kesehatan. Silakan, dokter. Ya, data kesehatan itu sangat penting. Karena itu tadi ya yang saya sampaikan itu mengandung data yang biasanya sensitif atau highly sensitif, dan kita juga harus sadar saat mempunyai atau mengelola ataupun akan menggunakan data kesehatan itu harus mempunyai data management plan sejak awal. Data management plan ini termasuk juga memilih platform yang mempunyai data governance yang baik, bagaimana penyimpanannya, bagaimana retensinya, sampai juga tadi bagaimana cara mendispose datanya tersebut. Dan data protection ini sangat penting ke depannya karena
tadi ya, semakin banyak ancaman-ancaman cyber security yang ada, dan ini menjadi tetapi di sisi lain ya, kita tidak boleh takut terhadap ancaman, karena kalau kita hanya takut terhadap ancaman nggak maju-maju gitu ya. Padahal kita harusnya malah justru menggunakan big data ini sebagai riset gitu ya, sebagai pengembangan ke depannya gitu, memanfaatkan data ini. Tapi kalau kita takut, bingung menaruh di mana, hanya bingung-bingung saja, itu nggak akan solutif gitu. Justru menurut saya yang tadi saya bilang, perkembangan jumlah datanya naik signifikan, komputernya menjadi lebih keren juga, ya. Ini yang kombinasi dua ini yang harusnya bisa jadi booming untuk semakin baiknya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Dr. Nino untuk waktunya. Baik teman-teman. Terima kasih Mas Adi Faizal, terima kasih juga dari Big Data Center atas kesempatan bagi saya untuk bisa sharing pada pagi hari ini. Saya senang sekali. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, para viewers BDC Talk pada hari ini. Dengan ini episode 2 telah selesai. Terima kasih kepada Dr. Nino untuk waktunya. Semoga bisa ketemu lagi, Dr. Nino. Kita membahas tentang Big Data, bagaimana Big Data nanti bisa kita optimalkan. Lalu acara ini merupakan persembahan dari Big Data Center Imeri Idea Lab, sebuah ekosistem platform cloud-based yang mendukung Big Data dalam bidang kesehatan dengan layanan cloud storage, data labeling, BDC consultation, dan data analitik. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat menghubungi pada kontak tertera di BDC berikut ini. Big Data Center is a collaboration between Imeri and Idea Lab. As the first nation-scale health data center, Big Data Center will function integrating research data and health services registered in Faculty Medicine of Indonesia University and hospitals under the academic health system of Indonesia University. Technology such as cloud storage, web technology for machine learning modeling, and big data system. Do you have big data, but no infrastructure to store, no manpower to analyze, no computing power to process it? Complicated to transfer big data to a high-performance computing platform, or prepare for the research design? How to design data model? Do you need an expert consultation for this? Watch this. Big Data Center Idea Lab as a one-stop solution ecosystem that will provide your data solution. With featured cloud storage, allow users to get fast-paced and very flexible storage. The level of security and data protection is guaranteed. Feature data catalog with three levels of data access is public for open access, restricted, and private. Feature data labeling to make it unstable to machine for accurate prediction. Feature BDC consultation. Users use BDC consultation to help prepare research with our experts team. Efficient, fast, easy, with a big data center